Oke, siap. Saya share screen dulu ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Selamat bergabung kembali di Terahertz Web Talk. Seperti biasa ya, setiap hari Rabu pukul 19.30. Jadi kami rutin mengadakan acara ini setiap hari Rabu ya, kecuali hari libur nasional ya, tanggal merah. Nah, Bapak Ibu yang masih menunggu tamunya, boleh langsung di call karena kita sudah mulai ya. Acaranya tidak lama, palingan ya kurang lebih 1 jam lah Bapak Ibu ya. Nggak lama betulan. Oke, jadi Terahertz ini Bapak Ibu adalah sebuah eh, perusahaan ya yang bergerak di bidang kesehatan Bapak Ibu. Karena yang kami jual semua produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan kita. Nah, karena perusahaan ini mungkin masih baru di Indonesia, jadi mungkin saya mau kenalin dulu dengan perusahaannya ya. Oke, perusahaan kami ini berasal dari Malaysia Bapak Ibu ya. Sudah jalan 4 tahunan, baru expand ke Indonesia ya. Di Indonesia kita sudah grand opening itu dari bulan Juni, 6 Juni Bapak Ibu, tahun 2023. Oke, lalu nanti akan expand lagi coming soon di Thailand. Itu. Jadi kita udah ada di 3 negara. Nah, barangnya sendiri sih sudah tersebar lebih ke dari 38 negara ya Bapak Ibu. Jadi jaringannya sudah sangat luas sekali. Nah, di Indonesia sendiri kami sudah legal ya. Jadi tidak ada transaksi-transaksi ilegal yang terjadi di kantor kami. Kebanyakan di luaran itu Bapak Ibu, ya perusahaan itu jual barang dulu, baru barangnya laku, baru mereka urus legalitas, benar nggak? Kalau kami nggak seperti itu Bapak Ibu, ya. Kami urus semua legalitas dulu, sudah beres, baru kami jual barangnya. Makanya sampai sekarang ada beberapa barang yang kita belum berani jual karena masih menunggu license. Nah, itulah komitmen kami terhadap peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Karena komitmen kami di sini jualan itu untuk jangka panjang, Bapak Ibu ya. Bukan perusahaan tipe-tipe hit and run yang banyak sekali di Indonesia ya. Oke, kantor kami karena kami masih baru nih. Jadi ya maklum ya, baru ada 1 kantor. Itu ada di Jakarta, di Jalan Pangeran Jayakarta, dekat Mangga 2. Jadi Bapak Ibu yang mau mampir-mampir, mau melihat kantor kami, atau mau tanya-tanya produk, atau bahkan mau coba produk, ya, bisa langsung datang ke kantor kami. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang kesehatan, karena perusahaannya kan perusahaan kesehatan nih Bapak Ibu, ya, pasti kita tidak eh, jauh dari yang namanya membicarakan lifestyle atau gaya hidup kita. Nah, gaya hidup kita ini adalah yang paling mempengaruhi kesehatan kita di masa mendatang. Betul nggak? Apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita lakukan, ya, itu semua pasti berpengaruh ke masa depan kita. Betul nggak, Bapak Ibu? Contohlah yang paling gampang ya, tentang penyakit. Nah, ini adalah daftar-daftar penyakit ya, yang banyak merenggut nyawa di Indonesia. Nah, dari daftar-daftar penyakit ini, ya memang tidak semuanya penyakit ya. Kayak neonatal ini kan eh, kematian karena lahiran ya. Jadi nggak semuanya penyakit. Tapi yang mau saya bahas ini adalah 5 penyakit yang paling atas saja Bapak Ibu. Ya, ada nomor 1, ada stroke, ada jantung, ada diabetes, ada TBC, dan ada sirosis hati. Nah, dari 5 ini, ada 4 yang saya lingkarin, Bapak Ibu. Stroke, jantung, diabetes, dan sirosis. Nah, kenapa saya lingkarin? Karena 4 jenis penyakit ini termasuk jenis penyakit degeneratif, Bapak Ibu. Nah, penyakit degeneratif ini adalah penyakit gaya hidup. Erat sekali kaitannya dengan gaya hidup kita. Contohlah yang paling gampang, Bapak Ibu ya. Misalkan, apa ya, diabetes gitu ya. Kita kan diabetes ini erat sekali kaitannya dengan manis-manis, benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Jangan banyak makan yang manis, jangan banyak makan minum yang manis, nanti diabetes. Ya nggak salah sih gitu. Nah, tapi diabetes ini kan bukan penyakit yang muncul 1-2 hari setelah kita konsumsi, benar nggak? Kita kalau hari ini konsumsi
dari pagi kita melek sampai nanti kita tidur, semuanya serba manis, apakah besok kita akan diabetes? Kan nggak begitu. Ini timbul karena kebiasaan kita selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, baru menghasilkan penyakit ini. Benar nggak? Nah, sebenarnya banyak penyakit ya, itu yang apa namanya? Yang ditimbulkan dari yaitu kebiasaan kita sehari-hari ini Bapak Ibu gitu. Nah, ngomong-ngomong penyakit degeneratif ini, ada satu orang dokter yang lumayan terkenal dengan bukunya ini ya. Mungkin saya rangkum aja. Beliau ada bilang "S- sebenarnya kita itu tidak sakit Bapak Ibu. Kita hanya haus aja. Jangan mengobati rasa haus kita ini dengan obat-obatan medis, dengan bahan-bahan kimia gitu. Nah, kenapa beliau bilang seperti ini? Nah, beliau ini punya sebuah record yang cukup luar biasa menurut saya, karena beliau berhasil mengobati pasien-pasiennya ya, lebih dari 3.000 pasien dengan penyakit degeneratif hanya dengan media air saja. Gitu. Tidak menggunakan bahan-bahan kimia, Bapak Ibu. Nah, apa yang beliau maksud di sini dengan mengobati rasa haus itu jangan dengan obat-obatan gitu, tapi dengan minuman, dengan air. Apa maksudnya? Apakah kalau kita jalan-jalan kepanasan di luar, kita pulang, kita minum air, terus kita sembuh dari penyakit-penyakit degeneratif? Ya, nggak seperti itu gitu. Nah, nanti kita akan kupas lebih dalam apa yang beliau maksud dengan statement ini. Nah, ngomong-ngomong penyakit degeneratif, Bapak Ibu, biasanya penyakit-penyakit itu kan, sebelum dia muncul menjadi sebuah penyakit tadi, ya, tubuh kita kan sudah memberikan pertanda-pertanda, ya kan? Nah, biasanya pertanda ini suka muncul di kulit, Bapak Ibu. Kayak misalkan nih, diabetes ya, gulanya tinggi. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah baca, saya pernah baca dari satu artikel kedokteran gitu ya. Kadang-kadang kalau kita lihat di leher kita ya, itu kan orang yang banyak gulanya, itu lipatan-lipatan di lehernya kayak ada hitam kayak daki gitu ya. Nah, tapi itu sebenarnya bukan daki, itu katanya tanda bahwa gula darahnya sudah mulai tinggi, Bapak Ibu, gitu. Nah, penyakit-penyakit degeneratif ini ya suka memberikan tanda dari kulit kita, Bapak Ibu. Nah, contohnya nih, kalau kulitnya mulai terlihat kering ya, pecah-pecah, banyak kelihatan guratan putihnya ya, atau di wajahnya banyak kerut-kerutan halus, kusam, terus ya misalkan kita suka lihat kan orang usianya baru 40, 50, tapi wajahnya seperti orang umur 60 gitu kan banyak ya seperti itu zaman sekarang. Nah, ini adalah salah satu pertanda dari penyakit-penyakit degeneratif tadi, Bapak Ibu, ya. Kalau kita lihat di dalam tubuh kita, ini adalah kandungan air di dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, problem yang tadi di kulit tadi, itu salah satu tandanya adalah Bapak Ibu kekurangan cairan. Ya, kekurangan air, kekurangan cairan. Nah, cairan di dalam tubuh kita itu terdiri dari seperti ini, Bapak Ibu. Lebih dari 60% tubuh kita itu terdiri dari cairan. Memang semakin kita tua, jumlah cairan ini pasti akan berkurang juga kebutuhan cairan di tubuh kita ya. Tetapi jumlahnya pasti di atas 50%. Nah, ini kalau yang menarik kita lihat di sini ya. Darah kita itu terdiri 94% terdiri dari cairan, Bapak Ibu, ya, air. Nah, kebayang nggak kalau kita itu eh, seperti darah kita seperti sirup ya. Kita banyak kasih air, dia pasti sirupnya encer. Kalau airnya kurang, pasti sirupnya jadi lebih kental. Nah, kalau darah kita kekurangan air, cairan, otomatis darahnya akan lebih mengental, Bapak Ibu. Darah yang mengental otomatis memperbesar resiko penyakit kardiovaskular. Nah, ini bisa dihubungkan dengan pernyataan si dokter eh, Batman tadi yang bilang bahwa sebenarnya mungkin kita tidak sakit, kita hanya haus aja. Nah, ini mungkin tubuh kita kekurangan cairan sehingga menyebabkan kekentalan darah. Gitu. Zaman sekarang ini banyak sekali Bapak Ibu trennya orang yang minum obat pengencer darah, benar kan? Jangan-jangan problemnya bukan dari bawaan, tetapi karena memang kekurangan cairan aja. Nah, setelah saya kerja di sini, saya jadi sadar Bapak Ibu, kebiasaan kita ini sebenarnya membuat kita jadi kekurangan cairan.
Kenapa? Karena kebiasaan kita, ya, kalau kita cari minuman, kita cari minum, kita cari air, ya, itu hanya pada saat-saat tertentu aja. Terutama pada saat kita merasa haus, ya, pada saat kita merasa haus saja, atau setelah makan, baru kita cari minum. Selebihnya apa kita ingat untuk minum? Kebanyakan sih enggak, Bapak Ibu. Karena kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda ya. Kayak saya nih, saya butuh cairan tuh saya lihat di Google ya. Nggak tahu akurat atau enggak. Tetapi saya ya, cari-cari di Google, saya browsing gitu ya. Dengan tinggi saya, berat saya, dan kegiatan saya butuh sekitar 3,6 liter air satu hari, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau dokter ada yang bilang, kamu minum yang bagus itu 2 liter satu hari. Nah, bisa iya, bisa enggak. Kenapa? Karena setiap orang kebutuhannya berbeda, Bapak Ibu. Kayak misalkan atlet eh, angkat beban gitu ya. Berat badan dia 140 kilo, ya. Tinggi dia 190. Minum 2 liter sehari nggak cukup, Bapak Ibu. Boro-boro cukup, setengahnya aja mungkin nggak cukup gitu. Nah, jadi setiap orang kebutuhan cairannya berbeda-beda, Bapak Ibu. Ya, tergantung berat, tinggi, kegiatan, dan usia dia. Gitu. Jadi kalau saya nih ya, saya sehari 3,6 liter, Bapak Ibu. Kalau saya minum, hanya nunggu saat saya haus atau saya makan, apalagi saya sering puasa ya, itu saya nggak akan cukup, Bapak Ibu, satu hari itu 3,6 liter. Boro-boro 3,6 liter. 2 liter aja saya rasa mungkin nggak sampai, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau saya hanya minum 2 liter aja sehari gimana? Ya tetap dehidrasi, Bapak Ibu. Nah, dehidrasi ini kita jangan salah eh, pandangan ya. Selama ini saya salah pandangan ternyata tentang dehidrasi. Saya biasanya berpikir dehidrasi itu adalah kondisi di mana pada saat saya haus, saya mau cari minum, saya nggak bisa minum. Karena nggak ada yang jual minum misalkan. Nah, itu saya merasa saya dehidrasi. Tapi sebenarnya bukan seperti itu, Bapak Ibu, dehidrasi. Dehidrasi adalah kondisi di mana dalam satu hari kebutuhan cairan kita itu tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Contohnya saya minum 2 liter satu hari. Mungkin dengan minum 2 liter aja saya sudah merasa tidak haus lagi sampai nanti saya mau tidur malam hari. Tetapi apakah saya dehidrasi? Iya, saya tetap dehidrasi. Karena saya butuhnya 3,6 liter. Walaupun tubuh saya bilang saya sudah nggak haus lagi, tetapi sebenarnya di dalam tubuh saya sangat kekurangan cairan. Saya minus 1,6 liter. Nah, inilah kebiasaan yang sebenarnya menyebabkan problem-problem ini, Bapak Ibu. Karena kita tahu kan, biasa ada orang yang mungkin di bawah umur 50, hidupnya sehat nih. Nggak pernah masuk rumah sakit, nggak pernah ini, nggak pernah itu. Tiba-tiba usia sekian, boom, langsung banyak penyakit keluar. Nah, salah satunya mungkin gara-gara faktor ini, Bapak Ibu. Puluhan tahun ya kekurangan cairan dehidrasi sehingga menyebabkan organ-organnya terganggu. Sebentar saya mute dulu ya. Ini siapa ya? Oke. Ya. Nah, di samping itu, kalau darahnya sudah mengentar, otomatis kan tekanan darah pasti meninggi. Tekanan darah meninggi menyebabkan resiko stroke menjadi lebih tinggi juga, gitu. Oke, di samping itu kalau kekurangan cairan, pasti ginjalnya bermasalah. Nah, belakangan saya baru ditelepon nih dari teman saya di Kamboja. Ginjalnya infeksi, Bapak Ibu, gara-gara kekurangan cairan, kata dokternya, gitu. Jadi jangan sampai kita tahan-tahan minum ya, banyak kegiatan tapi minumnya kurang. Nah, akibatnya bisa panjang, Bapak Ibu. Ini ada buah pesan yang sangat baik sekali dari seorang profesor di Universitas Kedokteran Sao Paulo ya. Beliau mau memberikan kita info tentang pentingnya menjaga cairan tubuh terutama untuk orang-orang yang usianya senior. Kita dengerin bersama ya. Setiap kali saya mengajarkan kedokteran klinis kepada mahasiswa tahun keempat, saya selalu mengajukan pertanyaan berikut. Apa penyebab kebingungan mental pada lansia? Ada yang menjawab tumor di kepala, ada yang menjawab gejala awal Alzheimer. Semuanya salah. Jawabannya benar adalah diabetes yang tidak terkendali, infeksi saluran kencing, dehidrasi. Para lansia di atas 60 tahun jarang sekali merasa haus. Makanya mereka jarang minum.
Ketika tak ada yang mengingatkannya untuk minum, mereka jadi rentan mengalami dehidrasi. Jika dehidrasinya parah, maka akan mempengaruhi fungsi organ seluruh tubuh. Hal ini dapat menyebabkan gangguan mental yang tiba-tiba, penurunan tekanan darah, peningkatan debaran jantung, anggina atau nyeri dada, koma, dan bahkan kematian. Kebiasaan lupa minum cairan ini dimulai pada usia 60 tahun. Ketika kita memiliki lebih dari 50% air yang seharusnya kita miliki dalam tubuh kita, para lansia ini cadangan air di tubuhnya lebih rendah lagi. Ini adalah bagian dari proses penuaan alami. Meskipun mengalami dehidrasi, mereka tidak merasa perlu minum air. Itu karena mekanisme keseimbangan internal mereka tidak berfungsi dengan baik. Kesimpulan, orang yang berusia di atas 60 tahun mudah mengalami dehidrasi. Penyebabnya karena persediaan air di dalam tubuhnya rendah, dan mereka tidak merasakan kekurangan air. Meskipun terlihat sehat-sehat saja, namun kinerja reaksi dan fungsi kimia dapat merusak seluruh tubuh mereka. Perhatikanlah dua saran penting berikut. Pertama, biasakan minum cairan. Cairan meliputi air, jus, teh, air kelapa, susu, sup, dan buah-buahan yang kaya air, seperti semangka, melon, pir, nanas, dan jeruk. Yang penting adalah setiap 2 jam Anda harus minum cairan. Ingat ini. Kedua, peringatan untuk anggota keluarga. Sering-seringlah tawarkan minum kepada para lansia. Perhatikanlah mereka sesering mungkin. Jika Anda menyadari bahwa mereka jarang mau minum, kemudian mudah tersinggung, terengah-engah, atau kurang perhatian, ini hampir pasti merupakan gejala dehidrasi berulang. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi yang Profesor bilang benar ya. Kalau kita cuma andalkan rasa haus aja untuk kita baru cari minum, nggak akan cukup Bapak Ibu. Apalagi di atas usia 60 ini, rasa haus itu semakin hilang. Ya, satu harian tuh rasanya nggak haus-haus. Jadi kalau kita cuma ingat minum waktu haus aja, gimana mau cukup Bapak Ibu? Ya, jadi caranya gimana supaya kita bisa tetap mendapat kebutuhan cairan yang cukup? Ya mau nggak mau dijadwalkan minumnya Bapak Ibu. Seperti saya sudah punya tumbler ya, yang besar gitu, 1 liter. Nah, saya harus minum sebelum jam 2 itu 2 tumbler itu. Jadi 2 liter. Nah, haus nggak haus ya, pokoknya harus habis segitu. Nggak mau tahu. Jadi harus dibuat disiplin seperti itu supaya kebutuhan cairan kita tetap terjaga, Bapak Ibu. Nah, ngomong-ngomong tentang menjaga kebutuhan cairan, tentang minum, ya, teknologi ini kan selalu semakin berkembang, Bapak Ibu. Yang namanya teknologi dibuat, pasti tujuannya satu, untuk memudahkan eh, apa memudahkan manusia untuk hidup lebih baik lagi, ya kan? Nah, ada teknologi terbaru dalam dunia air nih Bapak Ibu ya. Dulu mungkin eh, ada teknologi air oksigen ya kan. Lalu ada air apalagi air RO, ada air heksagonal, ada air alkalin dan sebagainya lah Bapak Ibu ya. Dari yang harganya murah sampai puluhan juta ini teknologi ada. Nah, sekarang ada teknologi namanya air terahertz Bapak Ibu. Ini yang paling baru dan ini yang so far paling bagus menurut saya gitu. Kenapa? Karena teras ini punya dua sifat yang unik di dalam air Bapak Ibu. Yang pertama ya, dia mampu apa mempenetrasi tubuh kita secara dalam gitu. Yang kedua, dia kalau ketemu gelombang air ya, pada saat diradiasi air ini dengan gelombang terahertz, nah air ini bisa bergetar dan terpisah molekulnya. Nah, gimana mengaplikasikan teknologi ini ke dalam air dan apa fungsinya untuk membantu kesehatan manusia? Nah, contohnya seperti ini, Bapak Ibu.
Di dalam tubuh kita itu kan semua terdiri dari sel ya. Ada miliaran sel di dalam tubuh kita. Nah, di sel-sel tubuh kita ini ada pori-porinya, Bapak Ibu. Ya, ini sudah ditemukan oleh dua orang ilmuwan asal Swiss ya, yang berhasil menemukan pori-pori di dalam sel kita ini, namanya aquaporins. Nah, aquaporins ini berfungsi untuk ya tempat masuknya nutrisi ke dalam sel kita, Bapak Ibu. Salah satunya adalah molekul air. Nah, lubang dari aquaporins ini atau pori-pori sel kita ini, ya, lubangnya kurang lebih lebarnya 2 nanometer, Bapak Ibu. Jadi kecil sekali, ya. Nah, satu molekul air ini lebarnya 0, sekian nanometer, ya. Sedangkan lebar pori-pori sel kita ini adalah 2 nanometer. Nah, harusnya ya cukup lebar dong untuk si molekul air ini untuk masuk ke dalam pori-pori sel. Tetapi kenyataannya adalah air yang biasa kita minum ya, yang biasa kita minum di rumah. Kalau di Indonesia kebanyakan kan pasti kita pakai air kemasan siap minum, benar nggak? Air galon. Nah, air-air yang biasa kita minum ini Bapak Ibu, ya, mau mereknya dari yang paling murah sampai yang paling mahal, itu kalau kita cek dengan elektron mikroskop Bapak Ibu ya, molekul-molekul air ini cenderung membentuk sebuah kumpulan Bapak Ibu, atau sebuah klaster molekul. Ada yang mungkin ngumpulnya sedikit, ada yang ngumpulnya banyak, ada yang banyak banget gitu. Nah, rata-rata kalau kita ambil ukuran, ya rata-rata ukurannya adalah 7 sampai 15 nanometer Bapak Ibu, kumpulan si klaster molekul air ini. Nah, Bapak Ibu kebayang nggak? Lebar pintu pori-pori kita hanya 2 nanometer. Sedangkan molekul air kebanyakan lebarnya adalah 7 sampai 15 nanometer. Jadi seperti kalau kita berikan gambaran, seperti kita beli furniture, lebarnya 7 meter, Bapak Ibu mau masukkan ke dalam pintu yang lebarnya 2 meter. Muat nggak Bapak Ibu? Nggak muat Bapak Ibu. Nggak muat, nggak mungkin bisa muat. Akibatnya apa? Akibatnya banyak molekul air yang tidak bisa diserap secara sempurna, eh, molekulnya tidak bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Sehingga waktu kita minum, banyak sekali molekul air ini yang terbuang begitu saja di tubuh kita. Melalui ya mungkin keringat atau air seni kita. Nah, jadi jangan kira kalau kita minum 1 liter, Bapak Ibu, itu yang diserap oleh sel tubuh kita, 1 liter, 1 liternya itu akan diserap semua oleh tubuh kita. Enggak, Bapak Ibu. Nah, karena molekul air ini kebanyakan besar-besar, yang terserap rata-rata itu hanya 30%. Jadi kalau Bapak Ibu minum 1 liter, yang diserap oleh sel tubuh kita paling hanya 300 mili. Jadi kebayang orang yang minumnya banyak aja dalam 1 hari, itu belum tentu kebutuhan cairannya cukup Bapak Ibu. Ya, belum tentu sel-selnya semua bisa makan dan minum secara baik. Apalagi kalau kita hanya mengandalkan rasa haus baru minum. Ya, yang banyak minum aja belum tentu cukup, apalagi yang kurang minum. Inilah yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Karena sel-sel yang tidak kebagian makan dan minum ini lama-lama akan menjadi lemah dan lama-lama mati. Sel yang mati atau yang rusak, ya ini akan menimbulkan berbagai penyakit. Penyakit-penyakit degeneratif tadi. Contohnya kalau selnya rusak di bagian pankreas, ya, pankreas kan kita tahu penghasil insulin untuk menetralkan gula, ya kan, insulinnya produksinya berkurang ya kan pabriknya udah rusak ya sehingga gula darahnya cepat naik sehingga menjadi lama-lama diabetes gitu. Jadi penting sekali untuk memberikan makan dan minum yang cukup di semua sel di tubuh kita sehingga sel-sel kita bisa terus beregenerasi dan terus berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing gitu. Nah, inilah pentingnya dari alat terahertz kita ini Bapak Ibu ya. Fungsi utama dari alat terahertz ini adalah untuk memecah molekul-molekul air ini. Jadi, begitu molekul air ditembak dengan gelombang terahertz, molekul ini akan bergetar dan terpisah satu dengan yang lain, Bapak Ibu, sehingga molekulnya menjadi linear. Nah, kalau molekulnya sudah menjadi linear, otomatis ya ukurannya menjadi 0, sekian nanometer saja. Sehingga sangat mudah bagi molekul air ini untuk masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Sehingga sel-sel tubuh kita itu bisa menyerap air dengan sempurna. Jadi sel yang sudah menyerap air dengan baik ini, dia bisa
punya kemampuan untuk ya kayak seperti beregenerasi gitu loh Bapak Ibu. Karena tubuh kita kan semua punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri kan. Tapi gimana dia bisa memperbaiki kalau sel-selnya gampang rusak ya kan? Nah, sekarang sudah dibantu dengan alat terahertz ya, sel kita menjadi lebih sehat, sel kita menjadi lebih kuat karena dia bisa mendapatkan nutrisi yang cukup. Tuh. Ini fungsi utamanya ya. Tapi alat kita punya 5 fungsi Bapak Ibu. Nah, fungsi yang kedua, karena dia sudah terpisah satu dengan yang lain molekulnya, otomatis jarak antar molekul ini pasti lebih renggang, Bapak Ibu. Sehingga kepekatan airnya pun menjadi sangat rendah. Ya, kalau Bapak Ibu minum air biasa di kemasan yang biasa tanggung itu kan 600 mili tuh ya, kita langsung habisin biasanya kan pasti rasanya seperti kembung. Tapi kalau air terahertz Bapak Ibu minum 600 mili seperti itu, mungkin nggak kembung Bapak Ibu. Karena yang saya rasakan seperti itu. Ya, ini salah satu ciri kepekatan air yang rendah. Oke, selanjutnya air yang sudah di-scan itu juga menjadi antibakteri, jamur, dan virus. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa minum air ini, ya, apalagi kalau saya kan sering puasa Bapak Ibu. Biasa orang puasa itu pasti apa namanya, hmm, kayak bau mulut gitu kan. Tapi kalau Bapak Ibu minum air terahertz ya, walaupun puasa makan ya, itu nggak bau sama sekali. Ya, bahkan saya sempat mau ke dokter gigi untuk bersihin karang gigi kan. Tapi setelah saya minum berapa bulan ini air terahertz, sekarang giginya banyak yang hilang Bapak Ibu. Ya, udah gitu sudah berapa bulan ini, 8 bulan lebih ya. Saya tidak pernah sariawan lagi. Walaupun ada muncul sedikit sariawan, kumur-kumur sebentar aja ya. Setengah hari kumur-kumur terus. Udah, malamnya udah nggak ada lagi sariawannya Bapak Ibu. Ya, ini boleh dibuktikan sendiri. Karena air ini benar-benar setelah di-scan menjadi antibakteri, jamur, dan virus. Nanti juga ada demonya ya, saya kasih lihat gambarnya. Oke, dan memiliki kandungan antioksidan sampai 76%. Nah, antioksidan ini sangat penting untuk menekan radikal bebas, menekan pertumbuhan sel kanker, dan anti-aging atau anti penuaan, Bapak Ibu. Oke, nah, airnya pun menjadi lebih tahan terhadap radiasi sebanyak 2 kali lipat. Nah, ini adalah tes antibakteri dan jamur ya, yang kita bisa lakukan di rumah. Bapak Ibu bisa pakai serbuk kolagen sachet, dimasukin ke air, diaduk-aduk, ditutup selama 4 hari. Nah, inilah hasilnya. Yang kiri air terahertz, yang kanan air bersih biasa, air mineral ya. Kita bisa lihat perkembangannya sangat jauh sekali bedanya. Oke, nah ini ada beberapa demo yang bisa kita lakukan sendiri di rumah. Yang pertama adalah demo menggunakan sayur. Ya, yang kiri ini adalah air terahertz. Kita rendam sayuran yang setengah layu, Bapak Ibu. Nah, kita rendam untuk beberapa saat, biasanya sekitar 30-40 menit lah ya, tergantung jenis sayurnya. Itu akan jadi segar kembali. Nah, kemarin saya coba pakai sayur baby kailan. Ya, itu setengah jaman lah, itu sudah crunchy lagi. Nah, dia nggak cuma buat bersihin, apa namanya, nggak cuma buat bikin sayurannya menjadi lebih segar ya Bapak Ibu ya, tapi juga untuk membersihkan itu bakteri-bakteri dan sisa-sisa pestisida yang ada di sayur tersebut sehingga sayurnya lebih steril Bapak Ibu. Yang sudah punya alatnya, saya sangat sarankan setiap mau masak selalu rendam sayuran Bapak Ibu di situ ya. Buah-buahan juga Bapak Ibu kalau Bapak Ibu rendam dulu sebelum disimpan ke kulkas ya, itu jadi tahan jauh lebih lama. Nah, air ini sangat bagus untuk mengangkat minyak dan lemak yang menempel, Bapak Ibu. Jadi kalau sering masak di dapur ya, mau bersihinnya susah, malas, masukin aja ke dalam sprayer seperti itu. Tidak perlu ditambah bahan kimia apapun, Bapak Ibu. Tidak perlu sabun, tidak perlu pengangkat lemak dan sebagainya ya. Nggak perlu, cukup air terahertz yang sudah di-scan aja. Ya, semprot-semprot, dilap, selesai. Memang mungkin perlu dilakukan prosesnya beberapa kali sampai dia bersih sekali, tetapi tidak butuh bahan kimia. Cukup air terahertz saja.
Ya, pengaplikasiannya pun bisa di seluruh tubuh kita, Bapak Ibu ya, tidak terkecuali. Oke, di kulit juga boleh. Kalau Bapak Ibu mau semprotkan di mata pun bisa, Bapak Ibu ya. Kalau kita semprot ke wajah nggak perlu merem, karena ini kan hanya air biasa aja, air terahertz. Kalau kita mandi aja kena air ledeng kan kotor, kita juga nggak tutup mata. Nah ini air terahertz, air bersih, kita nggak usah tutup mata, Bapak Ibu. Matanya disemprot terahertz itu jadi lebih segar. Kalau ini sudah banyak testimoni ya, yang matanya cepat kering, disemprot pakai itu nggak perlu obat tetes mata lagi, Bapak Ibu. Cukup air terahertz ini aja, nggak ada bahan kimianya, murah lagi. Bisa direfill kapanpun, ya, lebih aman untuk mata kita. Ya, ini adalah demo menggunakan minyak, Bapak Ibu ya. Jadi, air biasa itu tidak mungkin bisa mengurai minyak, Bapak Ibu. Tetapi air terahertz itu bisa mengurai minyak. Kalau Bapak Ibu mau coba di rumah boleh ya. Minyaknya jangan banyak-banyak, 1 sendok teh aja atau 1 sendok makan. Diaduk-aduk, ditunggu beberapa saat ya. Itu bubble-bubble minyaknya lama-lama hilang sendiri, Bapak Ibu. Ya, seperti dia larut di dalam air gitu. Lama-lama dia nggak kelihatan lagi menyatu. Jadi air ini sangat bagus buat Bapak Ibu yang punya problem fatty liver atau kolesterol atau lemak di darahnya itu tinggi ya. Bapak Ibu kalau mau lihat testimoni mengenai fatty liver ya, bisa kunjungi website kami di indonesiaterahertz.co.id. Di sana ada beberapa testimoni, salah satunya fatty liver ini Bapak Ibu. Ya, minum 2 minggu aja air terahertz fatty livernya itu sudah jauh membaik. Gitu. Oke, nah kebutuhan cairannya jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Harus sesuai dengan kebutuhan kita. Tentunya buat yang punya problem eh, ginjal ya, mungkin minumnya tidak bisa banyak, itu harus ikut anjuran dokter. Oke. Nah, lalu air apa nih yang paling bagus untuk kita ubah menjadi air terahertz? Semua air bisa Bapak Ibu. Kita tidak ada pilih-pilih air ya, selama air tersebut adalah air yang siap minum, itu semua boleh langsung diproses menjadi air terahertz ya. Kalau Bapak Ibu masih punya filter air di rumah yang mahal-mahal, masih mau dipakai, boleh atau tidak? Boleh Bapak Ibu, no problem. Asalkan filternya bersih ya, airnya siap minum, itu oke, no problem. Nah, alat ini Bapak Ibu bukan filter air ya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang saya nggak butuh lagi, saya sudah punya filter di rumah. Nah, beda Bapak Ibu ya. Fungsinya totally different. Fungsinya jauh sekali berbeda 180 derajat. Filter itu adalah untuk menyaring partikel-partikel yang ada di dalam air supaya airnya menjadi lebih bersih. Kalau kita beda. Kita itu memberikan gelombang ke dalam air supaya airnya ini molekulnya menjadi pecah sehingga menjadi lebih kecil, mudah diserap oleh tubuh. Jadi ini bukan filter. Air itu tidak diproses masuk ke dalam mesin ini. Airnya ada di bawah mesinnya. Jadi tidak bersentuhan sama sekali dengan mesin ini. Sehingga mesin ini tidak perlu maintenance apa-apa. Kalau filter pasti filternya sudah kotor, harus beli lagi filter baru, ya kan pasang lagi. 5-6 kali beli filter sudah bisa beli mesinnya lagi Bapak Ibu. Tapi kalau kita, Bapak Ibu cukup beli 1 kali, pakai sampai dia rusak gitu. Sangat mudah sekali ya. Proses pengerjaannya hanya 3 menit saja Bapak Ibu. Ya, sangat portable karena tidak ada baterainya. Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam bagasi pesawat atau dibawa-bawa juga boleh ya. Karena kalau ada baterai lebih dari 10.000 ya kan itu nggak bisa masuk ke dalam cabin juga ya kan. Tapi kalau ini tidak ada Bapak Ibu. Nah, tidak ada tambahan kimia bahan kimia sama sekali yang ada di dalam mesin ini ya. Ini pure hanya gelombang saja. Eh, jadi siapapun bisa minum, keluhan apapun bisa minum selama orang tersebut memang diizinkan minum oleh dokter yang bersangkutan ya. Waktu pemakaiannya sangat panjang, bisa sampai 50.000 kali scan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu
ini alat yang di atas ini ya, sekali scan itu efektifnya bisa 4,5 liter air. Jadi kalau Bapak Ibu scan 5 kali ya, itu kan bisa 22,5 liter ya. Nah, 22,5 liter ini bisa untuk keluarga 5 sampai 6 orang. Itu udah berlebihan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu scan satu hari 5 kali aja ya, itu bisa pakai alat ini sampai 26 tahun Bapak Ibu. Panjang sekali ya. 10 kali scan satu hari mungkin mau bagi-bagi ke saudara atau tetangga ya. Bapak Ibu bisa pakai alat ini sampai 13 tahun. Jadi pemakaiannya memang betul-betul panjang Bapak Ibu. Jangan khawatir ya. Nah, kantor ini juga punya pabriknya sendiri, kantor kita ya. Jadi kalau ini garansi 1 tahun, kalau ada masalah setelah 1 tahun ya, itu spare partnya kita lengkap, Bapak Ibu cukup kirimkan ke kita aja, ya nanti akan bisa kita perbaiki dengan biaya yang tergantung dari kerusakannya gitu ya, seperti motor aja lah ya atau mobil gitu ya. Mungkin yang rusak cuma wipernya ya, cuma ganti wipernya gitu. Jadi nggak beli mesinnya lagi satu baru gitu. Tapi selama ini sih hampir nggak ada keluhan Bapak Ibu. Ya, ada satu dua adalah defect pabrik gitu ya. Ada yang terjatuh juga. Nah itu kalau kerusakan secara apa kelalaian memang tidak garansi. Oke, nah alat ini kita punya testimoni yang sangat baik ya, terutama untuk orang-orang dengan problem diabetes ya. Hasilnya sangat baik, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Saya punya banyak sekali lah. Kalau Bapak Ibu mau lihat hasil-hasil diabetes lainnya, boleh cari yang mengundang Bapak Ibu ya. Mereka punya kumpulan testimoni yang banyak. Nanti saya bisa share juga ke mereka. Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Ini untuk autoimun ya bisa dicoba juga. Ini tapi autoimunnya di kulit ya, psoriasis ya. Sangat baik sekali ya untuk kerontokan juga bisa. Ini sebenarnya nggak cuma untuk disemprot dan minum aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalkan kayak kerontokan ini ya, Bapak Ibu mungkin mau apa keramas gitu, keramas terus bilasnya menggunakan air terahertz boleh nggak? Boleh Bapak Ibu, no problem ya. Mau mandi pun juga boleh, no problem ya. Karena air ini memang bagus, aman gitu. Yang punya problem kulit mungkin ya nggak cukup dengan minum aja biar lebih cepat. Wah, pakai mandi juga lebih bagus lagi gitu. Ini Pak Roni, salah satu orang tua dari member kita ya. Ini terkena stroke, sudah 2 tahun minum, sudah hampir normal Bapak Ibu. Ya memang namanya proses itu ada yang cepat, ada yang lambat ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa apa namanya memberikan acuan kepada apa yang sudah saya jelaskan tadi. Oh, ini orang rambut rontok 60 hari ini udah bagus nih. Kan beda-beda Bapak Ibu. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat ya. Semua hasil beda-beda tergantung tubuh kita masing-masing. Oke, nah ini direktur kita ya, Ibu Dharma. Hasilnya sangat bagus sekali. Usia beliau sudah 67 tahun. Semua hasil general check-up-nya bagus ya. Minumnya berapa lama? 3 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu baru minum seminggu 2 minggu ya, terus merasa kok belum ada hasilnya nih gitu. Ya jangan khawatir Bapak Ibu, nggak apa-apa, terusin aja. Ini kan memang setiap hari kita butuh minum, benar nggak? Bukan berarti Bapak Ibu nanti ganti air terahertz terus eh, nggak minum air terahertz lagi terus berhenti minum. Enggak kan? Tetap harus minum kan? Ya sama aja. Toh di air terahertz ini nggak ada bahan kimianya Bapak Ibu. Tidak ada ruginya minum air terahertz. Mungkin kadang ya ada orang yang misalkan waktu itu siapa ya waktu itu yang testimoni saya lupa ya. Dia bilang gula darahnya atau tekanan darahnya saya lupa. Dia bilang itu baru berkurang sedikit sekali gitu, nggak signifikan. Sudah minum selama lupa saya 3 minggu kalau nggak salah. Lalu saya bilang ya mungkin bagian itu belum turun ya belum turun signifikan, tetapi bagian lain gimana? Dia bilang oh iya tapi memang yang bagian yang lain cukup signifikan sih turunnya. Eh, Misalkan asam uratnya ya sudah hampir normal nih. Sebelumnya kan agak tinggi. Terus kolesterolnya ya dulu agak tinggi sekarang sudah normal gitu. Jadi ya
mungkin jangan hanya terfokus di satu itu aja Bapak Ibu. Kadang kita nggak sadar hanya terfokus di masalah yang mau kita perbaiki dulu, tetapi sekelilingnya sebenarnya itu sudah diperbaiki oleh air terahertz ini gitu. Jadi jangan hanya berfokus di satu titik saja. Kadang-kadang kita nggak sadar masalah itu. Oke, ini salah satu member kita juga ya, Ibu Rufina yang kena cancer ya, cancer darah ya. Sekarang sudah normal. Minumnya kalau nggak salah dari bulan Maret. Ya, oke, itu tadi alat terahertz water device kita ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita punya alat namanya bioactive machine, Bapak Ibu. Ya, ini alatnya pengaplikasiannya berbeda sekali ya. Yang satu dikonsumsi, yang satu ini tidak perlu dikonsumsi. Nah, ini adalah alat yang kalau Bapak Ibu lihat gambarnya, ini kita taruh di lantai, kaki kita taruh di atas plat yang besi ini, nanti akan ada gelombang yang masuk ke dalam kaki kita melalui dua plat ini, gitu. Nah, salah satu teknologi yang kita pakai di sini adalah mekanisme mild hyperthermia terapi. Jadi, ini terapi yang meningkatkan suhu tubuh kita secara ringan karena dia mild saja Bapak Ibu itu. Nah, kenapa kita meningkatkannya secara ringan? Karena tidak boleh terlalu tinggi Bapak Ibu supaya menjaga kesehatan sel-sel di dalam tubuh kita supaya selnya itu dinding-dinding selnya tidak rusak gitu. Jadi kenaikan suhu tubuh kita di dalam itu memang hanya sekitar 1 sampai 1,5 derajat saja gitu, tidak terlalu panas. Nah, pada saat tubuh kita dinaikkan 1 sampai 1,5 derajat ini, ya, produksi antibodi kita itu meningkat 3 sampai 5 kali lipat, Bapak Ibu. Sama seperti kita waktu demam kan, ya, waktu kita terinfeksi benda asing dari luar, baik itu virus, bakteri, atau mungkin parasit, ya kan, reaksi pertama tubuh kita adalah demam. Ya, karena pada saat tubuh kita demam, suhu tubuh kita meningkat, antibodi kita juga akan meningkat untuk melawan si infeksi dari benda-benda asing tersebut gitu. Nah, di samping itu, pada saat tubuh kita meningkat, si virus, bakteri, dan parasit ini tidak bisa berkembang begitu cepat gitu. Jadi semakin tubuh kita panas, semakin melambat mereka pertumbuhannya gitu. Tapi masalahnya, tubuh kita juga nggak kuat kalau terlalu panas gitu ya. Makanya ini kenaikan suhu tubuhnya itu tidak terlalu signifikan ya, hanya 1 sampai 1,5 derajat aja. Masih di dalam batas yang aman. Gitu. Oke. Nah, ini adalah kalau saya bilang adalah fungsi-fungsi utama dari mesin ini. Ini kehalangan kayaknya ya. Saya tutup dulu ya. Oke. Nah, yang pertama adalah sirkulasi darah pasti meningkat karena ini mesinnya membuat tubuh kita lebih hangat, Bapak Ibu. Tapi perlu diingat, mesin ini bukan pemanas, ya. Kalau Bapak Ibu injak mesin ini, lalu kakinya diangkat, Bapak Ibu pegang mesinnya, mesinnya tidak panas, Bapak Ibu. Tetapi di dalam tuh merasanya kayak panas banget badan kita. Tapi sebetulnya mesinnya bukan pemanas. Kalau kita pegang ya mesinnya biasa-biasa aja suhu ruangan gitu ya, hangat dikit aja. Nah, karena dia menghantarkan gelombang yang bisa menggetarkan sel-sel di dalam tubuh kita sehingga sel tersebut yang saling bergetar tadi menghasilkan panas tubuh kita gitu. Nah, kalau badannya panas, otomatis ya pembuluh darah kita pasti memuai, mengembang. Nah, pembuluh darah yang mengembang akan meningkatkan sirkulasi darah di tubuh kita. Kualitas tidur juga meningkat jauh karena banyak sekali yang sudah pakai alat ini bawaannya mengantuk. Ternyata betul ya. Sudah terbukti ini saya saksinya sendiri ya. Nguap-nguap terus lagi pakai alat ini ya. Oke. Lalu untuk yang punya problem ginjal, terutama prostat, waktu itu sudah ada yang testimoni juga ya. Prostatnya mengecil pakai alat ini setelah beberapa kali terapi. Jadi Bapak Ibu boleh coba alat ini ya, hubungi yang mengundang Bapak Ibu ke sini atau bisa main ke kantor kita untuk coba alatnya ya. Nah, ini untuk yang perempuan punya masalah apa namanya menstruasinya tidak lancar ya atau menstruasinya jarang-jarang gitu ya.
atau perutnya sakit waktu menstruasi kram, ya, pakai alat ini sangat baik sekali. Tetapi memang alat ini tidak boleh dipakai pada saat waktu menstruasinya. Tetapi kalau sebelum atau sesudah menstruasi itu sangat dianjurkan ya. Dan untuk menjaga bentuk tubuh. Tapi kalau menurut saya sih, kalau yang satu ini ya, bagaimanapun juga untuk membakar lemak itu, yang paling penting adalah defisit kalori ya. Jadi kalau yang dibakar mesin ini misalkan hanya 100 kalori, Bapak Ibu makannya 500, masih ada surplus 400. Mau sampai nanti Lebaran kuda juga nggak turun-turun beratnya ya. Jadi, hmm, defisit kalori nomor satu. Oke, olahraga juga percuma kalau kalorinya surplus ya. Tetap gemuk juga. Oke, nah ini yang penting kontraindikasi Bapak Ibu ya. Yang lagi pendarahan atau baru selesai operasi ya di bawah 3 minggu atau 1 bulan lah amannya, itu tidak boleh. Yang punya tumor ganas atau kanker yang ganas, gampang menular, gampang menyebar, itu tidak boleh ya. Sedang mengandung menstruasi, baru melahirkan, memberi ASI, anak-anak di bawah 17 tahun, epilepsi, gangguan kejiwaan, pasien dengan gagal jantung, gagal paru-paru, ginjal, ya, diabetes stadium tinggi, ya, itu tidak boleh. Terus yang punya kelainan jantung, ya, seperti aritmia, ini aritmia adalah detak jantungnya tidak beraturan, ya. Lalu yang baru kena serangan jantung, pendarahan otak, stroke, tidak boleh. Nah, ini maksudnya stroke ini adalah pasien yang baru stroke aja gitu. Tapi kalau stroke-nya udah agak lama nih, misalkan udah 3 bulan gitu ya, mau pakai alat ini boleh nggak? Justru sangat bagus sekali Bapak Ibu. Ya, kemarin ada yang datang ke tempat kita, tangannya kaku, jalannya nunduk. Setelah pakai ini, stroke-nya memang sudah agak lama, sudah 12 tahun ya. Itu langsung jalannya lebih santai, bisa lebih tegak gitu loh. Oke, yang punya implan juga tidak dianjurkan. Tetapi kalau Bapak Ibu mungkin seperti implan gigi atau ada hip replacement, ada apa pergantian lutut gitu ya, itu masih boleh sebenarnya. Tetapi intensitasnya tidak boleh tinggi karena takutnya trum di dalam ya. Oke, hipertensi di atas 160 juga tidak boleh dan kondisi tubuh yang sedang lemah juga tidak boleh gitu ya. Oke, nah kita punya juga ini ada food food supplement kami. Cuma kami memang belum jual Bapak Ibu ya. Karena ini seperti yang tadi saya bilang, kantor kita tuh kalau legalitasnya belum lengkap, kita belum mau pasarkan Bapak Ibu. Nah, ini kita tinggal nunggu izin BPOM-nya keluar, setelah itu beres, baru kita berani pasarkan. Sementara saya tidak banyak promosikan dulu ya. Saya mungkin mau intinya saja, Gensel ini untuk peremajaan Bapak Ibu ya. Kalau merasa lemes gitu atau eh, merasa kayak wajahnya tuh kurang kurang muda gitu ya. Nah, pakai Gensel Bapak Ibu. Kalau Gen Level ini yang punya masalah liver. Genmune, nah ini yang paling bagus sekali karena saya sudah ngerasain sendiri hasilnya. Bapak Ibu kalau mau sakit flu ya atau radang tenggorokan, minum ini aja sebelum sakit ya tapi ya. Minum ini 1 kali 1 hari ya, 1 atau 2 saset, besok udah beres Bapak Ibu. Nggak jadi sakit, luar biasa. Nah, Gentox ini punya yang untuk detoksifikasi tubuh. Kalau Bapak Ibu eh, apa namanya buang air besarnya tidak lancar gitu ya, ada yang 3 hari sekali, 4 hari sekali. Nah, Gentox solusinya. Oke. Oh, saya belum info harganya ya. Harga mesin kami ya untuk terahertz water device adalah 19, kurang lebih ya 19,8. Itu sudah include PPN Bapak Ibu ya. Nah, mesin kaki juga sama 19,8. Lebih tepatnya 19,758 ya. Tapi dibulatkan 19,8 kurang lebih ya. Gitu. Oke. Nah, presentasi saya kurang lebih sudah selesai. Jam berapa nih Bapak Ibu? Oh, hampir 1 jam. Saya masih tepat waktu.
Ya, saya mau buka sesi bagi yang mau apa namanya bantu saya untuk testimoni. Mungkin hari ini ada. Kalau tidak ada, saya mau buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau yang mau menyumbang testimoni silakan. Oh, sorry, saya punya satu info lagi Bapak Ibu. Kami punya satu alat baru. Saya share dulu ya. Hampir lupa. Nah, namanya Terahertz Intelligent Shaping Belt, Bapak Ibu. Kelihatan ya gambarnya? Oops, sorry. Oke, Terahertz Intelligent Shaping Belt. Nah, alat ini fungsi utamanya adalah memang untuk pelangsingan Bapak Ibu. Ya, untuk pelangsingan bagi yang mau membentuk tubuhnya, mau membakar lemaknya, ya, untuk mengecilkan perut. Nah, inilah solusinya Bapak Ibu. Terahertz Intelligent Shaping Belt. Selama bulan Januari ini, dari tanggal 1 sampai 31 Januari, ini kalau Bapak Ibu beli satu unit alat ini, Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan satu unit Terahertz Intelligent Shaping Belt lagi. Jadi beli satu dapat dua totalnya ya. Ini hanya untuk 100 set pertama saja. Karena stoknya tidak banyak ya. Jadi untuk 100 orang pembeli pertama yang beli Terahertz Intelligence Shopping Belt ini akan kita kasih dua set. Oke. Nah, Bapak Ibu juga sudah otomatis menjadi membership silver kita. Jadi kalau membership silver ini Bapak Ibu kenalkan orang itu sudah berhak mendapatkan eh, bonus sponsor ya sebesar 25% dari total PV atau point value-nya. Seperti itu. Lumayan loh Bapak Ibu, seperti member get member ya programnya. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kegunaannya apa ya? Kegunaannya ini Bu Mici untuk eh, pelangsingan ya, untuk membentuk otot di bagian perut ya, dan untuk membakar lemak. Intinya seperti itu. Nanti mungkin akan dipresentasikan secara resminya. Bisa juga untuk wanita yang sedang susah haid nggak ya? eh Kalau saya bilang yang susah haid itu lebih baik pakai yang terahertz bioactive deh ya. Karena ini fungsi utamanya kita jual memang untuk pelangsingan sih, gitu. Bisa mengecilkan perut ya? Iya. Nah ini Pak Bernard lagi coba nih Pak Bomici menjadi kelinci kita. Beliau sudah berjanji mau pakai alat ini. Jadi saya juga sedang menunggu hasilnya seperti apa ya. Gitu. Kalau dari keterangan pusat sih alat ini bagus sekali untuk mengecilkan perut gitu. Saya sendiri belum coba ya, karena perut saya juga nggak terlalu besar-besar amat. Jadi mungkin hasilnya nanti nggak signifikan. Jadi Pak Bernard yang mau coba nih. Kita pantau terus Pak Bernard ya. Oh iya Pak Bernard hari ini sedang meeting tadi, jadi tidak bisa bergabung dengan kita ya. Ada pertanyaan lagi kah? Tidak ada ya? Mau beli juga satu gratis satu. Yes, Bu Mici, untuk 100 orang pertama. Ini hari ini aja ya, hari ini aja. Itu sudah di Indonesia. Di Indonesia aja, saya rasa udah keluar 5, Bapak Ibu. Baru hari ini loh, satu hari. Baru aja diumumin kemarin.
Itu pun diumumin melalui ya apa namanya blast blast WhatsApp aja kan. Sudah langsung terjual 5. Nah, apalagi setelah Zoom hari ini, saya nggak tahu ya berapa lama stok ini bisa sampai last 100 pembeli pertama aja ya. Jadi kalau mau dapat promonya, ayo cepat-cepat. Barangnya bisa diperlihatkan nggak? Oh, saya nggak bawa nih Bu Mici. Barangnya di kantor. Terus saya udah dibuka di bawah Pak Bernard. Jadi saya nggak bisa bawa. Gitu. Atau saya fotoin besok ya Bu ya. Saya kirim ke Ibu ya. Mungkin saya videoin juga waktu Pak Bernard pakai ya. Jadi Bu Mici bisa lihat pemakaiannya. Oke, sip. Ya, ada yang mau bertanya lagi kah? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, ya kita ketemu lagi minggu depan di hari yang sama, yaitu hari Rabu pukul 19.30 ya Bapak Ibu. Silakan undang sebanyak-banyaknya. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak semua yang sudah bergabung pada malam hari ini, terutama yang baru aja bergabung ya. Kita ketemu lagi di Zoom selanjutnya. Selamat malam, bye-bye.